Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market crude oil. Seperti biasa di market crude oil saya akan menggunakan base di time frame 1. Lalu untuk konfirmasi entry-nya saya akan tukar time frame ke time frame M15. Saya akan tunggu harga datang ke base sell tersebut. Tunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan di base tersebut sebagai konfirmasi untuk entry-nya. Pergerakan harga berikutnya di sini market sudah sentuh base sell di time frame 1 dan market berpotensi untuk membuat setup sell dominant break jika harga 69.07 tersebut di break oleh harga. Karena harga 69.07 tersebut merupakan close body candle dominan. Jika level harga tersebut mampu di break oleh harga, maka konfirmasi untuk setup sell dominant break sudah terpenuhi. Pergerakan harga berikutnya di sini market sudah break harga 69.07 tersebut sehingga konfirmasi untuk setup sell dominant break tersebut sudah terpenuhi. Saya akan entry sell di sini. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell dominan break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun ke level Fibo 261, tapi jika market tidak merespon maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, market merespon setup sell dominant break tersebut karena harga sekarang turun sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, antisipasi harga balik arah, saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Jadi jika harga balik arah pun saya hanya rugi setengah dari risiko awal. Pergerakan harga berikutnya, harga hampir sentuh target take profit kita, hanya 1 pips lagi tapi harga membuat koreksi. Di sini saya mulai ragu, jadi saya putuskan untuk ambil take profit. Teknik ini sangat simpel karena saya hanya menggunakan satu teknik yang diulang terus menerus sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari bahkan untuk pemula sekalipun. Pergerakan harga berikutnya setelah harga koreksi dan tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan atau tidak mampu untuk break level Fibo 100, harga kembali turun ke level Fibo 261. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di playlist materi ini terdapat video basic mengenai teknik ini sehingga akan mempermudah mempelajari teknik ini. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan mengulas beberapa setting entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman di kolom komentar. Ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini karena kita bisa belajar langsung dari teman-teman yang lain yang sudah memahami teknik ini mengenai cara analisa dan entry-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Anas Ramadan, mantap bang, gas layer. Lanjut bang, hari ini dapat setup di pound sterling New Zealand, base buy H4, dominant break buy H1 masih running. Semoga sampai 161 dan 261. Salam profit. Oke, kita akan analisa pair GBP New Zealand di time frame 4 karena abang menggunakan base buy di time frame 4. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base buy di time frame 4 nya. Abang menggunakan base buy yang ini. Sebelumnya base buy ini juga sudah pernah diulas di video sebelumnya. Karena base ini cukup menarik karena direspon oleh market, dan di pair GBP New Zealand ini marketnya cukup merespon setiap base yang berada di time frame 4. Kita bisa lihat di pergerakan harga sebelumnya. Di sini kita akan tukar time frame di time frame 1. Jika kita lihat di sini market membuat setup buy dominant break
ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa tarik garis Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh market merespon setup buy dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup buy dominan break tersebut karena harga naik sampai ke level Fibo 423. Jika kita lihat di time frame H4, level Fibo 423 ini bertepatan dengan best sell di time frame H4. Dan market juga merespon best sell ini karena harga juga turun kembali. Pergerakan market pair GBP New Zealand USD ini sudah diulas di video sebelumnya dan ini sangat menarik sekali. Tapi sayangnya penurunannya ini harga tidak membuat setup dan harga saat ini tepat berada di best buy sebelumnya. Kita akan analisa di best buy ini pergerakan harga hari ini. Jika kita lihat di sini, market merespon best buy lagi dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci lagi. Saat ini harga tepat berada di level Fibo 161. Jika target abang di level Fibo 261 artinya masih dalam keadaan running profit. Kita akan lihat lagi di time frame H4 nya, level Fibo 261 ini berdekatan dengan best sell. Mungkin potensinya harga akan ke level Fibo 261. Karena jika harga naik sampai ke level Fibo 261 yang berdekatan dengan best sell di time frame H4, pergerakan market ini akan jadi sangat cantik lagi karena market di pair GBP New Zealand USD ini sangat merespon setiap best di time frame H4-nya. Jika di sini market merespon best sell ini yang berdekatan dengan level Fibo 261 dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mujahid Basirudin. Beberapa hari nggak masuk market. Kemarin dapat Audi CHF best buy daily, CB1 H4 di break langsung eksekusi buy target 261, SL plus di 161. Semoga sampai ke 261 hari ini. Untuk New Zealand USD best sell H4 CB1 H1 di break belum berani eksekusi karena sedang tren naik. Menunggu retest ke IB baru eksekusi agar minim risiko. Untuk pair New Zealand USD hari ini ada banyak teman-teman yang mendapatkan profit karena harga berhasil turun sampai ke level Fibo 261. Kita akan ulas pair Audi CHF terlebih dahulu. Oke, kita akan analisa pair Audi CHF di time frame daily. Karena abang menggunakan base di time frame daily, artinya abang menggunakan base buy yang ini. Ini adalah base-nya, kita bisa tandai base-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H4 sebagai konfirmasi untuk entry-nya. Jika kita lihat di sini, market sudah merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Dan saat ini harga bergerak naik hampir ke level Fibo 261. Jika kita lihat di sini, benar sekali di sini juga terdapat setup full margin. Setup yang sangat menarik dan selalu kita tunggu untuk entry di sini. Yang pertama syaratnya ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Dan yang kedua adalah harga koreksi ke base tersebut. Dan saat ini harga juga sudah koreksi ke base tersebut. Tepat di level Fibo 50 yang bertepatan dengan base di time frame satunya sebagai syarat untuk kita entry full margin. Lalu market merespon dan harga naik sampai ke level Fibo 261. Untuk entry full margin sendiri, jika kita menggunakan risiko yang cukup besar atau kita mendekatkan risikonya, kita bisa ambil take profit di level Fibo 100 atau di level Fibo 161. Jadi tidak harus kita take profit di level Fibo 261. Karena untuk ambil TP di level Fibo 100 atau di 161, profitnya sudah sangat banyak. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Sanita Suzuki. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Indramayu. Tadi siang kita dapat TP di 261 Euro CHF BSP H4. Sayang kalau awal market sampai 461. Maksudnya mungkin 423. Mohon koreksi bang, makasih. Oke, kita akan analisa pair Euro CHF di time frame H4. Karena abang menggunakan best buy di time frame 4, kita akan lihat di sini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam penurunan tersebut. Apakah di sebelah kiri ini ada best buy?
Jika kita lihat di sini abang menggunakan best buy yang ini, kita akan tanda terlebih dahulu untuk best buy-nya. Best buy-nya cukup besar untuk sebuah base. Tapi kita akan lihat respon marketnya di sini. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di pergerakan harga sebelumnya, karena base-nya terlalu lebar, di sini market merespon beberapa kali base tersebut. Yang pertama adalah di sini market membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Apakah di sini market merespon best buy tersebut? Kita akan lihat di sini menggunakan garis Fibonacci. Di sini market merespon best buy tersebut karena harga naik melebihi level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak ke level Fibo 161. Di sini market bergerak melebihi level Fibo 161, artinya setupnya valid. Lalu harga turun kembali. Kita akan lihat di sini penurunan harga ini disebabkan oleh respon market terhadap best sell ini. Kita akan hapus terlebih dahulu. Di sini terdapat best sell juga dan market merespon best sell ini. Karena itu kita perlu berhati-hati jika menemukan best sell dan best buy yang berdekatan dan berlawanan. Tapi sayangnya dalam merespon best sell tersebut market tidak membuat setup CB1 atau dominan. Lalu harga turun kembali dan penurunan ini harga masih berada di best buy. Lalu market membuat setup buy kembali, yaitu setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Dan untuk setup yang kedua ini market merespon sangat cantik karena harga bergerak naik sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik bang untuk setup yang kedua ini, karena dalam kenaikannya ini hampir tidak ada drama sampai ke level Fibo 423. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.